Solih itu punya 4 sifat. 1, kalau makan, dia makan yang halal. Jadi tidak mengumpulkan bekal hidupnya kecuali dari yang halal. Pakaiannya halal, makanannya halal, minumannya halal. Sekalipun dia berjualan sedikit-sedikit. Sedikit itu apa bahasa Minangnya? Seketek. Ya walaupun dia jualan seketek. Nggak apa-apa. Dia jual lemang hitam misalnya, nggak apa-apa. Dia dorong. Saya tuh, mohon maaf ya, kita berbagi tidak bermaksud apa-apa, tapi saya ingin rasa ini bisa dirasakan Bapak Ibu juga. Kami itu kalau di Bekasi, kadang suka menyempatkan keluar, kadang sebelum subuh, kadang setelah subuh, putar. Itu saya suka malu sendiri itu. Yang jual nasi goreng Pak, yang nyapu di pinggir jalan di kota-kota itu mereka keluar bahkan sebelum subuh, ada yang pulang sebelum subuh, bahkan ada yang masih sempat murojaah Quran. Saya bilang kami ini keluar jalan sudah bersih, siapa yang bersih-bersih ini? Rupanya mereka keluar sebelum subuh, ada yang sholat di pinggir trotoar, ada yang buka-buka mushaf murojaah Quran. Saya katakan ya Allah, lebih berhak kalian mendapatkan rahmat Allah, qanaah dengan pemberian yang sedikit, tapi solehnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuh kalau melihat yang seperti itu pulang-pulang, iman kita menguat kembali. Nangis kita melihat diri kita banyak salahnya. Orang melihat seperti orang besar, orang agung, orang hebat, diagung-agungkan. Ternyata kita masih kecil di hadapan Allah dengan hamba-hamba yang seperti itu. Saya datang ke desa. Desa itu cukup jauh. Anak saya dulu masih kecil. Sekarang pun kecil. Karena anak yang paling besar itu baru 9 tahun. Dulu masih 3 tahun, 4 tahun, adiknya 2 tahun. Karena tahu Rasulullah itu menggembala kambing, merawat kambing, dia pengen kambing. Saya dengar info ada di puncak gunung orang soleh perawat kambing. Kita pergi ke sana. Berangkat sampai sana jumpa, masuk saya, Masya Allah luar biasa itu. Baru datang sudah dihidangkan makanan, buah-buahan. Padahal Bapak Ibu penghasilannya berapa? Tidak pernah ada keluhan. Kami alhamdulillah sebulan dapat 100.000. Tidak pernah ada keluhan. Ya, ikan mau makan ada, mangga tinggal mengambil, semua dinikmati. Lalu saya tanya, mana kambingnya? Sana Gus katanya, di belakang. Saya melihat ke belakang, kambingnya bersih, bagus, cuma mulutnya ditutup, potongan dari botol minuman itu. Kan ada botol yang 1 literan itu ya. Ya, dia potong itu, ditutup mulut kambingnya. Orang Minang bilang kambiang ya. Ditutup tuh mulut kambiangnya tuh. Ya, ditutup begini. Saya tanya, itu kenapa? Saya pede sekali tanya, itu kenapa ditutup? Sakit? Perhatikan jawabannya. Itu bukan sakit Bos. Itu kambing baru kami beli, lalu kami tutup mulutnya di tempat kami beli itu sampai ke sini supaya kambing itu tidak makan makanan yang bukan haknya di jalan. Saya diam begini. Berapa detik saya diam dan saya meneteskan air mata. Saya bilang saya tobat ya Allah, saya tobat. Saya mengajar ke sana kemari, orang ini mungkin tidak mengajar, tapi telah mempraktekkan dengan sempurna. Bukan hanya menutup lisannya dari keburukan, bahkan lisan kambing dan mulut kambingnya pun ditutup supaya tidak makan yang bukan haknya. Itulah saleh. Nah, sekarang kita itu langka mendapatkan yang begitu. Jangankan mulut kambing, mulutnya sendiri kemana-mana lebih daripada kambing. Kambing tak bikin hoax, ini manusia bikin hoax. Kambing tak berselisih, ini manusia berselisih. Kambing tidak mencela, ini manusia mencela. Ini persoalan. Maka yang pertama kalau ingin jadi orang soleh, pastikan makanan yang halal. Ya, nah orang yang mendapatkan makanan yang halal, sifat pertamanya disebut dengan thayyib.